Sebuah gedung tua, terlihat sekelompok gangster yang sedang menyekap seorang pria. Lalu terlihat dua gangster sedang menelpon bos mereka yang dikenal dengan nama Mr. Ko. Kemudian kedua gangster itu keluar untuk berbicara lebih lanjut melalui telepon. Dia melaporkan jika mereka berhasil menangkap orang yang sedang disekap. Namun, baru saja ditinggal sebentar, pria itu ternyata berhasil melepaskan diri dan dengan cepat menghabisi para gangster dengan kunci Inggris. Tak lama setelah itu, Mr. Ko datang dengan dua pengawalnya. Mereka kaget melihat mayat anak buahnya. Saat itu juga, Mr. Ko merasa ada bahaya dan mengajak kedua pengawalnya untuk segera pergi. Namun, tiba-tiba gerbang gedung tertutup dan mereka pun terjebak di dalamnya. Satu persatu pengawal-pengawal itu diserang dan tewas, dan menyisakan Mr. Ko seorang. Dengan merangkak, Mr. Ko mencoba membuka gerbang dan melarikan diri. Namun, seorang pria kembali muncul dan menodongkan pistol kepadanya. Pria itu bernama Nobleman. Dia ini memang tidak melawan saat datang karena untuk memancing Mr. Ko keluar. Lalu dia pun segera membunuhnya. Mr. Ko memohon agar tidak membunuhnya dan menawarkan uang berapapun yang Nobleman mau. Namun, tampaknya Nobleman tidak tertarik dan malah melepaskan tembakan ke kakinya. Kemudian, dia melepaskan tembakan lagi ke tangannya. Mr. Ko terus memohon ampun, tetapi Nobleman dengan kejam menggunakan obeng untuk membunuhnya secara perlahan. Beberapa waktu kemudian, cerita berpindah ke negara Filipina, di mana diadakan pertandingan tinju ilegal. Salah satu petarung itu bernama Marco. Di tengah keriuhan penonton, terlihat juga Nobleman yang tampak memantau Marco. Kita kembali ke pertarungan. Setelah mendapatkan perlawanan yang sulit, akhirnya Marco berhasil memenangkan pertandingan itu. Kemudian Marco keluar dari ring dan meminta bayarannya. Sesampainya di rumah, terlihat ibunya yang sedang berbaring sakit. Karena itulah dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang pengobatan ibunya. Sedangkan ayah Marco telah minggat saat dia masih kecil. Dia juga berusaha mencari keberadaan ayahnya untuk memberitahu kondisi sang ibu. Besoknya Marco pergi ke panti asuhan yang khusus menolong orang seperti dia. Dia ini merupakan keturunan Filipina dan Korea atau sering disebut dengan Kopino. Jadi Kopino ini memiliki arti khusus guys, karena mereka dilahirkan dari hasil prostitusi. Marco langsung menemui pemilik panti untuk menanyakan informasi mengenai siapakah ayahnya. Sayangnya pemilik panti mengatakan bahwa belum ada informasi mengenai ayah Marco sampai saat ini. Setelah itu, Marco pergi ke bar untuk mencoba keberuntungannya dengan berjudi bola. Dia berharap bisa menang untuk mendapatkan tambahan biaya pengobatan ibunya. Tidak lama kemudian, seorang pria datang padanya dan menawarkan sebuah pekerjaan. Malamnya, Marco duduk di depan jendela dan mendapati pesan bahwa taruhan judi bolanya kalah. Dengan tidak ada pilihan lain, Marco akhirnya menerima tawaran pekerjaan itu. Ternyata dia diminta menjadi mata-mata bagi kelompok penjahat yang melancarkan aksi mereka. Sebelumnya Marco juga diberi sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Namun saat dia memasuki gedung itu, para gangster telah mengepungnya. Dengan kemampuannya sebagai petinju, awalnya dia mampu menghadapi mereka. Namun jumlah mereka ternyata terlalu banyak. Dia pun terpaksa mengeluarkan pistolnya. Tapi saat dia mencoba menembakkan pistol itu, ternyata tidak ada pelurunya. Sadar bahwa dia telah dijebak, Marco memilih untuk lari dan menghindari mereka. Namun tiba-tiba dia tertabrak oleh sebuah mobil. Pemilik mobil yang ternyata adalah seorang wanita cantik asal Korea keluar dari mobilnya. Tanpa ragu wanita itu mengangkat Marco dan membawanya ke rumah sakit serta mendapatkan perawatan. Setelah semalaman dirawat, Marco telah pulih dan berencana akan langsung pulang. Namun sebelum pulang, si wanita Korea yang menabrak Marco memberikan uang ganti rugi sebagai permintaan maaf. Sambil berjalan dan menghitung uang, tiba-tiba Marco menerima telepon dari bapak panti asuhan yang meminta Marco untuk segera datang ke sana. Setibanya di panti asuhan, bapak panti memberitahu Marco bahwa ayahnya sudah ditemukan dan menjelaskan bahwa akan ada seseorang yang membawa Marco untuk bertemu dengan ayahnya di Korea. Bapak panti juga memberitahu jika dia sangatlah beruntung karena jarang sekali orang-orang Korea mencari anak haramnya. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Marco. Seorang laki-laki bernama Kang turun dari mobil bersama dengan pengawalnya.
Dia datang untuk menjemputnya. Namun dari kejauhan terlihat seseorang yang juga mengawasi mereka. Yang tak lain dia adalah nobleman. Wah, kenapa ya si nobleman ini mengawasi Marco? Lanjut, Kang memberitahu Marco bahwa saat ini ayahnya sedang sakit dan sangat ingin bertemu dengannya sebelum ajal menjemput. Kang juga mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan semua dokumen dan menjamin bahwa ibunya akan dirawat di rumah sakit terbaik, sehingga Marco tidak perlu khawatir saat pergi ke Korea. Dengan sedikit keraguan, Marco pun setuju untuk pergi ke Korea Selatan. Di sisi lain, terlihat seorang pria kaya dan mapan bernama Direktur Han. Saat itu dia sedang menerima telepon dari anak buahnya, yang ternyata anak buah itu adalah Kang. Dia memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Korea. Mendengar kabar ini, Direktur Han sangat senang dan tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Setelah menerima kabar itu, Direktur Han segera memberitahu ayahnya yang terlihat sudah tidak berdaya, bahwa sebentar lagi anak bungsunya akan datang mengunjungi mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Direktur Han merupakan kakak Marco dari ibu yang berbeda. Wah, Marco ini ternyata adalah anak sultan. Lalu kita kembali ke yang sedang dalam perjalanan. Marco duduk di dalam pesawat dengan perasaan yang campur aduk. Tiba-tiba dia melihat seorang pria duduk di sebelahnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai nobleman dan memberikan Marco beberapa informasi mengejutkan. Menurut nobleman, jika Marco pergi ke Korea, dia akan mati. 근데 너 지금 한국 가잖아. 절대적으로 조심을 해야 돼. 코피면 찔릴 일 있어. Meskipun Marco tidak menggubris, tapi dia juga malah kepikiran. Nobleman juga memperingatkan agar Marco tetap waspada dan tidak mempercayai siapapun di Korea. Setelah tiba di bandara, Kang segera menghubungi seorang pembunuh bayaran yang ternyata adalah si gadis Korea yang menabrak Marco. Dia ini bernama Yeonju. Dia berada di lantai atas bandara bersama dengan adik tiri Direktur Han yang bernama Kayong. Ternyata Yeonju ini sengaja menabrak Marco waktu itu agar Marco tidak mati di tangan para preman. Di sini juga terungkap bahwa Yeonju juga hanya bekerja untuk Kang, tetapi dia juga disewa oleh Kayong untuk mengawasi Marco. Terungkap juga bahwa Direktur Han membawa Marco ke Korea karena membutuhkan jantung Marco yang akan didonorkan untuk ayahnya. Wah wah wah, di sini Direktur Han tidak ingin ayahnya meninggal sebelum dia mendapatkan warisan dari ayahnya. Di sisi lain, Direktur Han berada di sebuah tempat terpencil dan anak buahnya tiba-tiba mengeluarkan 2 orang dari mobil yang terlihat babak belur. Ternyata mereka adalah karyawan perusahaan yang dianggap pengkhianat. Mereka telah membocorkan kelakuan Direktur Han di sebuah berita dan menggunakan uang untuk party-party dengan banyak wanita. Tanpa rasa kasihan, Direktur Han menembaki mereka hingga tewas. 다 여기 있어. 민감해지기라고 열쇠 다음 바로 쏩니다. 둘. Lalu kita kembali ke Marco yang dalam perjalanan menuju ke rumah si ayah. Saat sampai di tengah hutan, tiba-tiba Marco melihat sebuah mobil lain yang terus mengikutinya dengan cepat. Saat mobil itu semakin mendekat, Marco kaget jika itu adalah nobleman. Dia memberikan kode kepada Marco untuk menggunakan sabuk pengaman. Marco yang merasa ada bahaya langsung menurut saja. Lalu tiba-tiba nobleman menembaki supir dan penumpang lainnya kecuali Marco. Sebagai akibatnya, mobil yang ditumpangi Marco menghantam pohon dengan keras dan membuat Marco kehilangan kesadaran sejenak. Setelah Marco mulai sadar kembali, dia melihat nobleman mendekat dan menembaki semua anak buah dari Direktur Han. Kabar mengenai kecelakaan mobil yang ditumpangi oleh Marco membuat Direktur Han marah dan segera memerintahkan para bawahannya untuk ke lokasi kejadian. 더블로 대기시켜. Marco yang baru saja sadar dengan cepat melepaskan sabuk pengamannya. Dia pun mencoba berlari ke arah jalan raya untuk mencari pertolongan. Namun sayangnya jalan itu sangat sepi dan tidak ada orang yang lewat. Akhirnya nobleman berhasil menyusulnya. Karena tidak ingin tertangkap, Marco mulai berlari hingga sampai di sebuah jembatan. Dengan nekat, Marco pun melompat ke bawah. Kini, Marco akhirnya tiba di dekat pemukiman warga dan segera menggunakan telepon umum untuk menghubungi kantor milik Kang. Namun yang menjawab telepon itu adalah si gadis Korea yang identitas aslinya belum diketahui oleh Marco. Tanpa menyadari itu, Marco meminta bantuan Yeonju untuk diselamatkan oleh nobleman. Sayangnya, beberapa saat ketika nobleman berhasil menemukan Marco, mereka pun kembali terlibat aksi kejar-kejaran. Setelah berlari cukup jauh, nobleman akhirnya berhasil menemukan Marco dan menodongnya dengan pistol. Namun di sini Marco mencoba melawan dan memberikan tinjunya hingga membuatnya lengah. Untungnya, Yeonju tiba tepat waktu dan Marco bisa melarikan diri ke dalam mobil.
Saat di perjalanan, Marco bertanya kepada Yeonju tentang identitas aslinya. Namun, Yeonju mengaku dia hanya orang yang menjalankan perintah atasannya. Di saat yang sama, dari arah berlawanan, mereka berpapasan dengan mobil Direktur Han. Saat Direktur Han menyadari bahwa Marco berada di dalam mobil Yeonju, dia pun segera memutar arah mobilnya dan kembali pulang. Singkat cerita, Yeonju berhasil mengelabui nobleman dan membawa Marco ke tengah hutan. Di sana, Yeonju menceritakan segala rahasia tentang keluarga Marco. 아버지한테 간다며? 요 근처 어디 있어? Dia memberitahu yang sebenarnya, bahwa jantung Marco akan diambil untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Dan jika ayahnya selamat, maka warisannya akan diberikan kepada Direktur Han. Namun, jika Marco mati, maka warisan itu akan diberikan kepada istri muda dan anak bungsunya, yaitu Kayong. 네 아버지라니까. 네 아버지랑 형은 지금 이거 네 심장이 필요한 거라고. Sedangkan Yeonju saat ini ternyata telah berpihak kepada Kayong, jadi dia pun akan segera membunuh si Marco. Yeonju dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan bersiap membunuh Marco. Namun sebelum dia bisa menarik pelatuk pistolnya, mobil mereka tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh nobleman. Melihat ada kesempatan, Marco pun melarikan diri secepat mungkin. Yeonju yang panik menembakkan pistolnya dengan brutal. Tapi Marco tetap bisa lolos dan nobleman yang sangat overpower dengan lincah menghindari setiap peluru yang ditembakkan kepadanya. Sesaat setelah peluru Yeonju habis, tiba-tiba nobleman sudah berada di sampingnya dan membunuhnya. 적당히 하시 정말. Di sisi lain, Marco berhasil ditangkap oleh para anak buah Direktur Han dan dibawa ke rumah ayahnya. I'm your big brother. I'm happy to meet you, my brother. Pada saat yang sama, mereka juga bertemu Kayong yang terlihat kecewa karena upaya Yeonju untuk membunuh Marco telah gagal. Kayong pun langsung pergi ke kamarnya untuk mengambil sebuah pistol. Sementara itu, Marco akhirnya melihat ayahnya yang telah sekarat di atas ranjang. Kemudian, Direktur Han memberitahunya bahwa jantungnya akan diambil untuk diberikan kepada sang ayah. Marco pun dipaksa untuk berfoto sebagai kenang-kenangan sebelum jantungnya diambil. Pada saat itu, Marco mencoba melawan, tapi tim dokter segera bertindak cepat dengan memberinya obat bius hingga pingsan. Tanpa berlama-lama, dokter dan tim medis segera memindahkan Marco ke ruang operasi. Namun, saat operasi akan dimulai, Marco tiba-tiba terbangun karena biusnya tidak bekerja. Saat dokter meminta perawat untuk memberikan suntikan bius lagi, perawat itu justru membius dokter dan menghabisi semua anak buah Direktur Han yang berjaga di ruangan itu. Jadi bisa ditebak, orang itu adalah nobleman. Setelah berhasil membunuh semua penjaga, dia pun membangunkan Marco untuk segera kabur sebelum Direktur Han menyadari kekacauan ini. Tapi Marco masih ingin bertemu dengan ayahnya. Dia berniat memberikan caci maki untuk terakhir kalinya karena telah membuat ibu dan dirinya hidup susah. 이럴 거면 그냥 잡지 말지. Setelah itu, Direktur Han dan anak buahnya telah sampai di depan ruang operasi. Tanpa diduga, nobleman secara paksa menjadikan Marco sebagai sandera dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Dia kemudian meminta uang sebesar 10 juta dolar sebagai syarat untuk melepaskan Marco. Namun, di tengah negosiasi itu, Kayong tiba-tiba muncul dari belakang dan berhasil menembak ke arah Marco. 저 사이에 가늠새 격발. Beruntungnya, nobleman menyadari lebih cepat dan berhasil menghindari tembakan. Namun, karena itu baku tembak, hal itu pun tidak terhindarkan. Setelah terjadi baku tembak itu, ternyata nobleman tidak sengaja terkena peluru di kakinya dan menyebabkan dia kesakitan bahkan hampir menangis. 제대로 스쳤어. Sementara itu, kondisi ayah Marco semakin memburuk. Di tengah situasi ini, Direktur Han memutuskan untuk mengakhiri pertikaian dan mencari jalan damai. Direktur Han kemudian mengirimkan 10 juta dolar ke rekening nobleman. $10,000 했냐 이 그 새끼야? 그래 $10,000,000라고 했다 이 부자 새끼야. 일로 보내. 지금 당장. 좀 내리고 저쪽 새끼 빨리 넘겨. 오케이. Setelah itu, Marco diserahkan kepada Direktur Han. Namun, ketika dia menyerahkan Marco, nobleman justru dikepung semua orang di situ dengan senjata. Direktur Han menjelaskan bahwa harga dirinya telah hancur akibat nobleman, dan dia tidak mungkin melepaskannya hidup-hidup. Mendengar Direktur Han yang pengecut membuat nobleman memperlihatkan sosok aslinya. Dengan sekejap, nobleman berhasil membantai Direktur Han dan semua anak buah. 야 이 새끼야. 상황 파악이 안 되냐 지금? 나 프로거든. 와봐 안 가!
Mereka tak mampu bertahan dari kemarahan sang nobleman yang sudah muak dengan para pengecut itu. Setelah berhasil membunuh lawannya, nobleman mengajak Marco untuk pulang. Dia juga mengatakan bahwa sekarang tidak akan ada yang berani menyakitinya lagi. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Kayong muncul dan menghadang mereka. Di sini Kayong memiliki niat untuk membunuh Marco agar dia sendiri menjadi satu-satunya pewaris keluarga. Selain itu, dia juga menghina Marco karena menjadi anak haram dan hidup dalam kemiskinan. Emosi Marco tak bisa terbendung lagi. Dia dengan nekat mendekati Kayong dan menamparnya. Kayong akhirnya mencoba menawarkan uang yang banyak kepada nobleman agar dia mau membunuh Marco. Namun di sini, nobleman sebagai seorang pembunuh bayaran menolak tawaran itu dengan tegas. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya Marco tidak memiliki hubungan apa-apa dengan keluarganya. Oleh karena itu, Kayong tidak perlu khawatir tentang harta warisannya. Nobleman kemudian menjelaskan bahwa dia akan membawa Marco pergi dan mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Di akhir film dijelaskan semua kebenaran yang terungkap. Nobleman memberitahu bahwa memang Marco tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Han. Namun, nobleman lah yang telah memalsukan data pribadi Marco agar sesuai dengan orang yang sedang dicari keluarga Han. Kemudian nobleman juga mengajak Mr. Kim, yaitu pemilik panti asuhan, untuk membantunya dalam rencana mereka dengan membuat Marco yakin jika ayahnya sudah ditemukan. Marco terkejut dan kecewa karena dia hanya dimanfaatkan sebagai tumbal dalam rencana itu. Dia kemudian menghajar nobleman di tempat itu juga. Namun, nobleman mengungkapkan bahwa dia juga adalah seorang kopino dan terlihat kesakitan sambil muntah darah. Hal itu membuat Marco akhirnya mengurungkan niatnya. Setelah semuanya kembali membaik, Mr. Kim akhirnya bisa merenovasi panti asuhannya dengan uang yang didapatkan nobleman. Sementara itu, Marco kembali menjalani rutinitasnya menjaga sang ibu yang sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Nobleman juga datang berkunjung ke rumah sakit untuk bertemu dengan Marco. Dia membahas tentang masa depan mereka. Kini hubungan antara Marco dan nobleman semakin akrab. Namun kondisi kesehatan nobleman semakin memburuk dan hal ini membuatnya ingin melakukan tindakan baik terakhir dalam hidupnya. Di sini dia ingin membantu kehidupan Marco jadi lebih baik. Pak Camat belum disunat, film pun tak.